Seluruh jalanan dan gang-gang dipenuhi mayat. Kanal juga penuh dengan mayat. Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat tersebut. Demikian kesaksian Gebhard Schwarzen, seorang serdadu VOC yang turut ikut melakukan pembersihan etnis Cina di Batavia tahun 1740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita nenek kali ini akan mengisahkan salah satu tragedi sejarah kelam tentang kekejaman Belanda yang pernah terjadi di abad lalu, tepatnya tahun 1740 di kota Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta. Pada awal abad ke-17, Belanda membutuhkan pekerja untuk pembangunan kota pesisir utara, Jayakarta atau Sunda Kelapa. Mereka mendatangkan pekerja dari negeri Cina untuk bekerja sebagai tukang bangunan, buruh pabrik gula, dan berdagang. Perdagangan antara Hindia Belanda dan Tiongkok yang berpusat di Batavia menguatkan ekonomi dan meningkatkan imigrasi orang Tionghoa ke Jawa. Pada abad itu, di tahun 1740, Kamar Dagang VOC kalah bersaing dengan maskapai dagang Inggris British East India Company. Alhasil, VOC pusat menekan VOC Hindia Belanda untuk menaikkan pendapatan. Seiring dengan itu, meningkatnya imigran Tionghoa yang masuk ke Batavia bukan lagi dianggap bantuan, melainkan suatu ancaman. Jumlah orang Tionghoa yang bermukim di dalam benteng lebih dari 4.000 orang. Sementara yang hidup di luar tembok benteng jauh lebih besar, yakni mencapai 10.000 orang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu Adrian Falkner memberlakukan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Cina di Batavia yang saat itu dianggap sudah terlalu banyak. Mulailah pengiriman para buruh dan pengangguran Cina yang tak memenuhi syarat ke daerah koloni Belanda lainnya, yaitu Sri Lanka atau Afrika Selatan, untuk dijadikan petani kayu manis. Terdengar kabar isu yang mengerikan di kalangan masyarakat etnis Cina terkait pemberlakuan kebijakan tersebut, bahwa orang-orang Cina yang dikirim ke daerah Sri Lanka atau Afrika Selatan dengan kapal akan dilemparkan ke laut sebelum tiba di tempat tujuan. Isu ini menyebabkan kepanikan dan membuat resah di kalangan orang-orang Cina di Batavia. Mereka lantas membentuk gerakan perlawanan terhadap pemerintah VOC. Masyarakat Tionghoa itu pun berkumpul mempersenjatai diri dan mulai menyerang pos-pos penting VOC, termasuk membakar pabrik-pabrik gula dan menjarahnya. Falkner pun menggelar rapat darurat dengan Dewan Hindia Belanda pada 26 September 1740 dan ingin agar dilakukan tindakan tegas untuk membasmi gerakan perlawanan dari masyarakat Tionghoa tersebut. Namun, Gustav Willem Baron van Imhoff selaku Ketua Dewan Hindia tidak menyetujuinya. Sidang digelar beberapa kali lagi karena masih terjadi perdebatan alot dari kedua belah kubu yang bersilang pendapat. Hingga akhirnya Van Imhoff terpaksa menyetujui cara Falkner karena ancaman ternyata semakin nyata. Apalagi setelah benteng Batavia dikepung oleh kelompok pemberontak Tionghoa itu. Situasi bertambah panas karena gerakan perlawanan semakin kerap terjadi.
Salah satunya adalah insiden pada tanggal 7 Oktober 1740 di Mester Cornelis yang kini disebut Jatinegara dan Tanah Abang. Orang-orang Cina membunuh 50 serdadu Belanda yang membuat Gubernur Falkner murka. Perlawanan ini terjadi di susul serangan ke Benteng Batavia keesokan harinya. Orang-orang Tionghoa dari wilayah sekitar Batavia, termasuk Tangerang dan Bekasi, turut bergabung dalam pemberontakan. Jumlah mereka tidak kurang dari 10.000 orang. Untuk menghadang para perlawanan ini, Falkner mengirim 1.800 pasukan tetap yang diikuti dengan pasukan milisi dan 11 batalion wajib militer. Jam malam pun diadakan dan membatalkan perayaan Tionghoa yang sudah dijadwalkan. Di dalam kota, penduduk Tionghoa dilarang menyalakan lilin dan menyita semua barang, hingga pisau paling kecil sekalipun. Pasukan Belanda berhasil meredam serangan dari orang-orang Tionghoa. Sebanyak kurang lebih 1.700 warga keturunan Tionghoa terbunuh dalam insiden ini. Falkner menyerahkan pasukan militer yang lebih besar pada tanggal 9 Oktober 1740. Sejak pagi hari, ratusan serdadu Belanda disebar untuk membersihkan orang-orang Tionghoa di Batavia, baik yang menetap di dalam benteng maupun yang ada di luar tembok. Aksi keji pun terjadi. Hampir seluruh orang Cina yang ditemukan, tua, muda, pria, wanita, bahkan bayi hingga lansia, dihabisi dengan membabi buta. Bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit pun tidak luput dari pembantaian. Polemik kian membesar, bahkan turut melibatkan kalangan lokal. Setelah beredar isu bahwa orang-orang Cina berencana memperkosa perempuan lokal, membunuh para lelakinya atau menjadikannya sebagai budak, maka kaum pribumi dari berbagai suku yang ada di Batavia pun bergabung dengan VOC untuk membantai etnis Tionghoa. Falkner memanfaatkan situasi ini dengan menggelar sayembara. Ia menjanjikan hadiah besar untuk setiap kepala orang Cina yang berhasil dipancung. Dampaknya signifikan. Ratusan orang Cina ditangkap dan disembelih di halaman balai kota Batavia, termasuk para tahanan. Pembantaian berlangsung setidaknya hingga 22 Oktober 1740. Belum termasuk rangkaian upaya pembersihan setelahnya. Tidak kurang dari 10.000 orang Cina tewas dan 500 orang lainnya luka berat. Juga lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar baik oleh serdadu VOC maupun kaum pribumi. Aksi berdarah yang mirip genosida alias pemusnahan etnis ini kemudian dikenal dengan istilah Chinese War, selain geger pecinan atau tragedi Angke dalam ungkapan lokalnya. Angke sendiri konon berasal dari dua kata dalam bahasa Hokkien. Ang yang artinya merah dan Ke yang berarti sungai. Dengan demikian, Angke dapat diartikan sungai merah. Semerah banjir darah kaum Tionghoa yang dibantai di Batavia pada 1740 itu.